Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah. Malaikat Israil alaihi salam atau juga disebut malaikat maut adalah malaikat yang ditugaskan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencabut nyawa makhluk-makhluknya. Dia tidak peduli nyawa siapapun itu, baik pria maupun wanita, baik muslim maupun non-muslim, baik anak kecil, orang dewasa, maupun orang tua, bahkan dari golongan jin dan sesama malaikat sekalipun. Dari beberapa penjelasan para ulama, tentu saja ada perbedaan ketika malaikat Israil alaihi salam mencabut nyawa hamba yang beriman dan hamba yang tidak beriman. Secara umum, perbedaan tersebut diketahui dengan cara kasar dan lembut. Namun, dari beberapa riwayat dalam kitab-kitab kuning, dijelaskan bahwa malaikat Israil alaihi salam sendiri pun pernah merasa kesulitan ketika mencabut nyawa orang mukmin. Sebagaimana dua riwayat berikut yang diambil dari kitab Daqaiqul Akhbar, bab 6-7, riwayat pertama, ketika malaikat Israil alaihi salam akan diperintahkan untuk mencabut ruh orang mukmin, maka ruh itu berkata, "Aku tidak akan taat kepadamu selama kamu belum diperintah untuk mencabut ruhku." Malaikat maut pun menjawab, "Aku telah diperintah untuk melakukan itu." Ruh itu masih saja mengelak dan meminta malaikat Israil alaihi salam untuk menunjukkan pertanda dan bukti bahwa dia telah diperintah. Ruh itu pun berkata, "Sesungguhnya Tuhanku telah menciptakanku dan memasukkanku ke dalam jasadku dan bukan kamu yang melakukan itu. Lalu sekarang kamu ingin mencabutku." Mendengar penolakan ruh, malaikat Israil alaihi salam pun kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena hal itu dan berdiam tanpa kata. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berkata, "Cabutlah ruh hambaku." Malaikat Israil alaihi salam pun menjawab, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya hambamu berkata seperti ini dan ini, dia meminta bukti dariku." Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berkata, "Benar apa yang dikatakan hambaku." Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada malaikat Israil alaihi salam, "Wahai malaikat maut, pergilah ke surga dan ambillah buah apel di sana. Itu merupakan pertanda dariku dan perlihatkan buah apel itu kepada ruh hambaku." Segera, malaikat Israil alaihi salam pun pergi ke surga seperti yang telah diperintahkan. Dia mengambil buah apel itu dan terlihat jelas di atas buah apel itu tertuliskan, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mengambil buah apel itu, malaikat Israil alaihi salam pun kembali kepada hamba mukmin tadi untuk mencabut ruhnya dan dia memperlihatkan buah apel itu sebagai bukti. Ketika ruh tersebut melihat buah apel yang diperlihatkan oleh malaikat Israil alaihi salam, maka ruh itu keluar dengan giat, nyaman, dan tidak ada perasaan berat sedikitpun. Riwayat kedua, dalam riwayat lain dijelaskan bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk mencabut ruh dari tubuh orang mukmin, maka malaikat Israil alaihi salam mendatanginya dari arah mulut. Namun, keluarlah zikir yang senantiasa diucapkannya dari mulut itu dan mengatakan, "Tiada jalan bagimu dari arah ini, telah lama sekali lisan hamba ini digunakan untuk berzikir kepada Tuhannya." Karena ditolak, malaikat Israil alaihi salam pun kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berkata, "Wahai Tuhanku, hambamu mengatakan ini dan ini." Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, "Cabutlah dari arah yang lain." Malaikat Israil pun mendatangi dari arah tangan untuk mencabut ruhnya. Namun, keluarlah sodakoh yang sering kali dilakukan semasa hidupnya, dan mengatakan, "Tiada jalan bagimu pada tangan ini, sesungguhnya hamba ini menggunakanku untuk banyak bersedekah, mengusap kepala anak yatim, karena sayang, menulis dengan pena, dan menebas leher orang-orang kafir dengan pedang." Malaikat Israil alaihi salam mendatangi lagi dari arah kaki. Namun, kaki itu mengatakan, "Tiada jalan bagimu dari arahku, sesungguhnya hamba ini menggunakanku untuk berjalan menuju sholat jamaah, menjenguk orang sakit, majlis ilmu, dan belajar." Malaikat maut pun kembali datang dari arah telinga. Namun, telinga itu berkata, "Tiada jalan bagimu dari arahku, sesungguhnya hamba ini menggunakanku untuk mendengar Al-Quran, azan, dan zikir." Malaikat maut pun datang dari arah kedua mata. Namun, kedua mata itu berkata, "Tiada jalan bagimu dari arah kami, sesungguhnya hamba ini menggunakan kami untuk melihat mushaf, Al-Quran, wajah ulama, wajah kedua orang tua, dan wajah orang-orang soleh." Merasa tak ada jalan untuk mencabut ruh orang mukmin tersebut,
Akhirnya malaikat Israil alaihi salam sowan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memohon petunjuk dan berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya hambamu mengatakan ini dan ini." Allah subhanahu wa ta'ala pun menjawab, "Wahai malaikat maut, tulislah namaku pada telapak tanganmu dan perlihatkan kepada ruh hambaku sehingga dia mengetahuinya." Malaikat Israil segera keluar lalu menulis nama Allah pada telapak tangannya. Dia kembali kepada orang mukmin tadi untuk mencabut ruhnya dan memperlihatkan telapak tangan yang tertulis nama Allah kepada ruh itu. Melihat bukti yang ada pada telapak tangan malaikat Israil alaihi salam, ruh itu pun menerima dan merasa nyaman untuk keluar dari tubuhnya. Iya, keluarlah ruh itu karena berkah nama Allah, sehingga hilanglah pahitnya waktu nazah, waktu terlepasnya ruh dari tubuh darinya. Untuk itulah mengapa ruh orang mukmin terlepas dari tubuhnya dalam keadaan nyaman dan tentram. Tentu karena tertulis di hatinya nama Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dalam firman-Nya. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membatu hatinya? Az-Zumar, ayat 22. Jika ruh itu keluar dari tubuh dengan nyaman dan tentram tanpa adanya rasa pahit di waktu nazah, maka sudah bisa dipastikan akan hilang darinya siksa dan kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Hal ini dikarenakan memang hatinya terukir nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bis shawab.